彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在要……恶心的。 Bagian dalam menara batu di belakang Gunung Falling Star Pavilion pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempitan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengambil Zunze bintang ganda Douzun dan menempatkannya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, pandangannya berbalik ke arah Yao Lao di samping dan berbicara. Ya. Yao Lao mengangguk dengan serius. Meskipun keadaan pikirannya, riak tanpa sadar muncul di hatinya saat ini. Lama Feng, penyempitan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin membutuhkan jangka waktu tertentu. Jangan izinkan siapapun masuk ke menara batu selama periode waktu ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, melihat Feng Zunze di samping lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Kamu dapat yakin bahwa itu Falling Star Pavilion akan masuk ke keadaan hati-hati begitu kamu memulai. Warna merah hijau dengan cepat tersebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya setelah melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat segera melonjak keluar, membungkus di sekitar kerangka. Xiao Yan menghela nafas panjang. He melirik Yao Lao di sampingnya dan yang terakhir mengangguk dengan sedikit tersenyum. Kontrol nyala Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi sangat maju jika dibandingkan dengan saat itu. Itu bahkan bisa sebanding dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Mata Yao Lao luar biasa. Dia melihat lengan tulang giok putih dan ekspresinya berubah. Ekspresi kaget muncul di matanya. Iya nih. Aku telah memperolehnya dari sisa-sisa kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini ada gunanya, kekerasannya benar-benar sesuai standar. Kekerasan kerangka Dousheng adalah sesuatu yang Xiao Yan saksikan sendiri. Hal ini jelas memiliki titik luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin baginya untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Guru. Iya nih. Yao Lao mengangguk. Dengan mata tajam tuanya, dia sadar bahwa itu sekarang adalah kesempatan terbaik. Kerangka itu bergetar hebat ketika jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka. Soket mata kosong itu secara bertahap memiliki cahaya. Wajah Xiao Yan telah menjadi serius ketika ia melihat daging yang bergoyang cepat terbentuk di kerangkanya. Dia menjerit rendah dan api ungu yang melilit di sekitar kerangka itu dengan cepat terbakar. Di bawah pembakaran nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk benar-benar dibakar menjadi abu. Engah! Kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari semua arah di aula besar. Selamat datang Tianzun ke-9. Banyak tokoh hitam muncul. Dengan segera, mereka berlutut di langit. Hampir 100 seruan nyaring teratur terdengar. Ya, mari kita bergerak. Sosok biru itu mengangguk sedikit. Dengan segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Di dalam menara batu, Xiao Yan memperhatikan sosok tua itu, yang menutup matanya erat-erat saat dilalap api. Jantungnya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tak terduga.
Xiao Yan dengan lembut bergumam. Setelah itu, dia duduk di atas panggung batu di sampingnya. Matanya perlahan menutup saat memasuki mode pelatihan dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang diciptakan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, menara batu sekali lagi turun ke keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang menyala di dalam menara batu dengan irama. Setengah hari dengan cepat terbang berlalu setelah Xiao Yan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Douqi yang tubuhnya telah habis benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar muncul di mata hitamnya yang gelap dan dia segera menjadi tenang. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap satu sama lain. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya ke atas storage ring dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan beberapa tahun yang lalu. Ini mencatat informasi dari Heavenly Flame peringkat ketiga pada peringkat Surgawi Flame, Purifying Lotus Flame. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan dari Heavenly Flames ini di depan peringkat Surgawi Flame. Senjata api iblis Purifying ini dikenal karena kemisteriusannya. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia dengan hati-hati menyimpan 3 peta kuno ini. Tidak peduli apapun kasusnya, hal ini terkait dengan api ionik pemurnian demonik. Meskipun kemungkinan dia mendapatkan itu sangat rendah, Xiao Yan masih belum menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sepasang pecahan tulang giok putih muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang didapatnya dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng. Pada ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjak kakinya, gunung akan musnah. Ahli semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di bawah kalkulasi yang lambat ini oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode latihannya 2 hari kemudian. Engah! Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, seseorang bisa mendengar suara tiupan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu-abu yang perlahan tersebar ke bawah. Setelah abu-abu tulang ini tersebar, 3 gel krim putih berukuran jempol seperti benda-benda muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga jenis gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, orang bisa samar-samar melihat cairan itu perlahan mengalir di dalamnya. Gelombang energi misterius mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak mata Xiao Yan. Dia menghembuskan nafas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tanda itu terbangun. Tampaknya tubuh kali ini terlalu kuat. Xiao Yan merasakan pemikiran yang mendalam. Tangisan Xiao Yan menyebar dengan sangat luas dan kuat. Semua murid di Gunung Bintang jatuh berdiri pada saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat langit yang jauh. Karena formasi defensif yang terbentuk secara alami oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa itu Falling Star Pavilion sepertinya menghadapi bencana besar. Mendesis. Semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar Falling Star Pavilion telah dikelilingi oleh kabut hitam yang meresap ke langit. Hampir 100 sosok berdiri di kabut hitam di langit tak jauh di depan mereka. Mata gelap dan padat menembus formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu lama Saising. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang akrab di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata, "Ada juga Hei Bai Tianzun yang kami temui saat itu." Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. Wajah-wajah kelompok dokter peri kecil tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tatapan mereka memandang ke arah tempat Feng Zunze sedang menonton dan benar-benar melihat 2 pria tua berpakaian hitam putih berdiri di sana. Dari penampilan mereka berdua, mereka mengejutkan Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui sekali di Dead Soul Mountain Range. 3 elit Tianzun benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini benar-benar tampaknya sangat memikirkan kami.
Feng Zunse menghembuskan nafas panjang seperti yang dia katakan. Kepala Pavilion Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua dari Falling Star Pavilion berbicara dengan ekspresi yang agak ketakutan. Hantu tua Saising dengan dingin berteriak. Tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Menyusul di belakang hantu tua Saising, angin yang menakutkan dari Tainzun hitam putih juga menyapu turun dari langit. Semua murid di dalam Falling Star Pavilion melihat penghalang cahaya bergetar berulang dari dalam alam bintang. Feng Zunse menyaksikan penghalang cahaya yang akan hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, The Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzun selama waktu ini. Bagaimana kamu sendiri bisa cocok untuk mereka berdua? Little Fairy Doctor dan yang lainnya langsung mengernyit ketika mendengar ini. Sesepuh lainnya dari Falling Star Pavilion juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena mereka terus-menerus keberatan. Perhatian semua murid di dalam Falling Star Pavilion diperkuat ketika Xiao Yan muncul. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Seorang hantu tua berwajah dingin Saising berada di luar penghalang cahaya, ada kilatan dingin berkedip di mata hitam gelapnya ketika dia melakukannya. Hah! Mata Xiao Yan juga berbalik ke arah King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan muda Xiao Yan, kamu bisa tenang. Aku bisa memblokirnya. Xiao Yan merajut alisnya sedikit ketika dia melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia mengangguk sedikit. Meskipun kekuatan King Lin hanya 1 bintang Douzun, dia memiliki harta misterius seperti 3 Jade Green Snake Flower murid. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa dari ular surga kuno. Seperti makhluk ganas adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan sangat takut. Xiao Yan tidak berekspresi setelah mendengar tawa ganas dari hantu tua Saising. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang tersebar di langit. Sepertinya liniup sebesar itu sudah menarik perhatian sejumlah fraksi. Berdasarkan dugaannya, kemungkinan area di luar Falling Star Pavilion sudah penuh dengan mata-mata faksi lain. Ada jumlah faksi kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di Central Plains. Pertarungan antara faksi-faksi ini juga sangat intens. Mendengar seruan dingin dari hantu tua Saising, banyak ahli dari Falling Star Pavilion juga berteriak dalam usion. Biaya! Teriakan pembunuh yang memekakan telinga terdengar di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuh. Angka Xiao yang ditangguhkan di udara. Tatapannya menatap tajam pada hantu tua Saising. Tepat ketika Black White Tianzun berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya keemasan melintas. Setelah itu dibebankan lurus ke arah mereka berdua. Awayang ya, boneka yang bisa melawan bintang 4 Douzun benar-benar langka. Serahkan pada aku. Black Tianzun hitam yang berpakaian hitam itu melirik Sky Demon Puppet yang sedang mengisi dengan agresif. Suatu kejutan samar muncul di matanya saat dia berbicara. Triple J Green Snake Flower murid? Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. King Lin tersenyum manis. Cahaya setan dan tidak biasa di matanya berputar dengan cepat. Tekanan Douki yang melonjak dari semua arah telah diselesaikan. King Lin tertawa. Selama waktu itu Bai Tianzun dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Saising juga dengan keras bertabrakan bersama seperti meteorit. Riak Douki yang menakutkan menyapu di udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Pada saat ini, Xiao Yan dan hantu tua Saising telah benar-benar terlibat dalam bentrokan. Saat ini dia sudah secara resmi maju ke tingkat Douzun 2 bintang setelah menelan sum-sum tulang Dousheng. Menambahkan 3 perubahan Sky Fire Tree Mysterious Change yang telah diaktifkan, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan bintang Douzun. Dia tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti di masa lalu. 2 sosok melintas seperti hantu di udara. Setiap kali mereka melakukan kontak, suara keras yang mengejutkan akan meletus. Gelombang demi gelombang badai energi liar dan kekerasan menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam.
Kondisi pertempuran yang intens ini menyebabkan seseorang menjadi sangat tidak bisa berkata-kata ketika melihatnya. Pada saat ini, interior alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan tangisan pembunuh. Kabut hitam yang sangat dingin tersebar di tempat itu. Banyak murid Falling Star Pavilion berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli dari Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi adalah kekacauan total. Beberapa ahli atau faksi yang memiliki dendam dengan sesekali kadang-kadang berakhir meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api jika mereka berdebat. Namun, sebagian besar tatapan saat ini berhenti di alam bintang. Konflik kecil ini secara alami mengalami kesulitan menarik banyak perhatian.